Tuhan, saudara, kita akan masuk di dalam perkuliahan mata kuliah kode etik dan profesionalisme guru PAK, yaitu pertemuan ke-10 ya. Kita akan membahas kompetensi dasar guru PAK dan aplikasinya ya. Kompetensi dasar ini maksudnya kemampuan yang harus dimiliki guru PAK dan aplikasinya ya. Nah, pertama, mampu memahami isi Alkitab secara baik dan benar ya. Guru PAK harus mampu menafsir Alkitab sesuai teks dan konteksnya dan mengajarkannya tanpa kepentingan tertentu. Ya, jadi untuk mendapatkan kompetensi nomor 1 ini, saudara, seorang guru PAK itu harus setiap hari haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, harus mau belajar, harus mau terbuka, ya. Harus mau terbuka, harus ada dorongan ingin tahu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi firman Tuhan. Ya, kita tahu firman Tuhan itu sangat dalam, saudara, tidak bisa diselami oleh pikiran kita, saking dalamnya. Ya, oleh sebab itu biar kita dibantu oleh Roh Kudus untuk mengerti betapa dalamnya firman Tuhan. Di dalam pengalaman saya sebagai dosen pengajar di PAK, ya sering saya itu melihat wajah-wajah mahasiswa itu ya, dan sering saya juga bertanya pada mereka ya dari pengamatan saya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka, saya tuh lihat mereka itu belum haus ya kepada firman Tuhan, masih terlalu kuat kedagingannya, masih terlalu kuat manusia lamanya ya. Nah, ini nggak boleh, saudara-saudara, harus kita berubah, harus kita sadar itu sesuatu yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus kita bertobat ya. Memahami Alkitab itu nggak bisa dengan kemampuan pikiran kita. Benar, saudara-saudara. Karena itu adalah firman Allah. Ya, jadi Tuhan itu hanya menyampaikan kepada orang-orang yang rendah hati, yang tulus, dan yang haus akan kebenaran. Ya, saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan setiap hari. Ya, sehingga nanti waktu kita mengajarkan firman Tuhan, ya, kita tidak melakukan kesalahan atau penyesatan. Ya, banyak orang kata Tuhan katanya, padahal kata perasaannya, ya, dia gunakan nama Tuhan, dia gunakan firman Tuhan untuk apa namanya, untuk kepentingan pribadi dia. Nggak boleh, ya, jangan pakai nama Tuhan untuk menakut-nakuti orang supaya mereka itu taat. Nggak boleh, itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah dan tidak boleh dilakukan. Ya, di akhir zaman itu banyak guru-guru palsu, banyak nabi-nabi palsu. Jangan kita masuk dalam kelompok yang palsu-palsu ini, saudara-saudara. Ya, memakai nama Tuhan, ya, meminta orang mengasih persembahan, tetapi ya tujuannya untuk kesenangan kemewahan dia sendiri. Oh, itu udah menjadi apa ya? Sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi cemooh ya. Itu nggak boleh dilakukan, ya. Jadi memang firman Tuhan itu tidak mudah ya dipahami, ya. Tetapi tetap juga ada upaya dari kita, ya. Misalnya kita belajar buku tafsir dari penulis-penulis yang baik, itu sangat menolong, saudara. Ya, sangat menolong. Ya, saudara belajar ensiklopedia Alkitab, saudara baca Alkitab hidup berkelimpahan, saudara belajar dari bahasa aslinya, ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya, itu sangat dalam, ya. Makanya saudara tadi sudah kita bahas ya, untuk semuanya itu kita perlu berdamai dengan Allah, ya. Kalau kita nggak berdamai dengan Allah, ya kita tidak pernah cocok, makanya nggak bisa klop, akhirnya menjauh. Nah, jangan terjadi seperti itu, saudara.
Ya. Jadi nomor satu itu ya, bisa memahami isi Alkitab. Ya, jangan menerangkan dengan tafsir yang salah. Ya, ya, ya. Kedua, guru menjembatani antara persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh peserta didik dengan berita Alkitab. Ya, guru Pak mampu menghasilkan relevansi antara berita Alkitab dengan kehidupan murid-muridnya sehari-hari. Firman itu menjadi pisau analis dalam menghadapi berbagai persoalan. Ya, nah, sekarang kita tuh melihat ya persoalan yang sudah apa ya sudah mendunia itu adalah HP, ya gadget, ya. Sepertinya orang itu, waduh, tekun sekali. Kalau dia bisa membaca buku kayak gitu tekun, ya mungkin dia pintar, ya. Di angkot pun lihat HP, dimanapun lihat HP, sambil makan pun lihat HP, waduh, itu sangat luar biasa, ya. Kehilangan HP dia eh, atau ketinggalan HP dia begitu susah hati. Tapi kalau ketinggalan dalam beribadah dia nggak susah hati. Nah, itu sebenarnya HP itu udah jadi berhala, saudara. Ya, mungkin kita pikirkan, ah saya nggak menyembah patung. Tunggu dulu. Berhala itu ya sesuatu yang sangat kita turuti lebih daripada menuruti Tuhan. Wah, itu jadi berhala, saudara. Bisa juga kesenangan, bisa juga teman, bisa juga hobi, bisa juga uang, bisa juga HP. Itu bisa jadi berhala, ya. Kalau gara-gara itu, ya, kita menomorduakan Tuhan. Wah, itu bahaya, saudara. Ya. Jadi kita harus terangkan kepada anak-anak, ya. HP itu kita gunakan secukupnya saja. Kalau memang ada yang penting. Kalau nggak ada yang penting, nggak usah. Masih banyak yang mau kita kerjakan. Ya, itu yang dimaksud tidak memberhalakan gadget, tidak memberhalakan HP. Ya, nah, itu kita terangkan, ya, kepada anak-anak. Ya, nah, mungkin kita melihat ya di kota-kota besar, ya, kenapa banyak orang gelandangan, ya, banyak orang tidur di Indomaret, ya, bahkan mati pun ada, ya. Kenapa? Ya, kita bisa jelaskan kepada anak-anak, ya, mereka memilih hidup sesuka hatinya, ya, hidup menuruti hawa nafsu, tidak mau sekolah, tidak mau bekerja, tidak mau belajar, tidak mau dididik, tidak mau berjuang, ya. Ada uangnya sedikit, dia beli rokok, ya. Padahal rokok itu menghancurkan dia. Itu contoh ya, itu saya bisa lihat itu, saudara. Karena itu ada di sekeliling saya, ya. Ya, saya perhatikan, ya. Memang, ya, hidup mengikuti hawa nafsu, hidup mengikuti keinginan mata, hidup mengikuti keinginan daging, itu adalah menghancurkan kita sendiri. Ya, makanya kalau kita mau hidup, turutilah firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Kita jadikan firman Tuhan itu pedoman di dalam setiap tindakan kita. Ya, kita ajari, ya, anak-anak jangan mencuri, jangan malas, harus rajin, harus mau kerja sama di rumah, di sekolah, gotong royong. Nah, itu persoalan sehari-hari, ya, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita menerangkan kepada anak-anak bagaimana mereka untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup mereka. Ya, kita harus mampu menjelaskan kepada mereka. Ya. Kemudian
mampu menguasai bahan ajar, ya, mampu menguasai bahan ajar, ya. Iya, sebelum guru PAK menyampaikan materi pelajarannya, hendaknya lebih dahulu ia menghayati dan menguasai bahan dimaksud topik demi topik. Iya, dipelajari, dicari informasi-informasi yang lebih luas, yang lebih dalam, ya, supaya waktu kita menerangkan, ya, itu lebih mudah dimengerti, ya. Jangan ngajar tanpa persiapan, ya. Nggak gampang, nggak gampang, karena mengajar itu juga butuh apa ya, butuh butuh pengalaman ya. Itu saya lihat murid-murid yang praktek mengajar ya. Oh, ya, tidak gampang saudara, ya. Kita mengajar itu seperti apa ya? Seperti menyajikan makanan kepada murid-murid, ya. Bagaimana makanan ini bisa tertarik dan bisa dinikmati murid, ya. Oleh sebab itu, bahan yang disampaikan kepada kita itu harus kita pelajari, kita hayati, kita pahami dengan baik, ya. Artinya kita menguasai bahan, baru kita bisa menerangkan kepada murid, ya. Cuma kalau kita misalnya baca, lalu kita menghafal, lalu kita cerita sama anak-anak, itu nggak bisa. Banyak orang-orang yang praktek mengajar itu gitu, ya. Dia cuma membaca, ya, tapi tidak bisa menjelaskan. Nah, ya, nggak gampang, ya. Makanya begitu nanti saudara mau mengajar, ya, pelajarilah bahan itu baik-baik, ya, carilah informasi sebanyak-banyaknya, ya, supaya bisa dikembangkan bahan itu dan bisa disajikan kepada murid dengan baik dan anak-anak bisa mengerti, ya. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan keadaan murid kita. Jangan kita mengajar terlalu tinggi, ya, tidak salah sih, tapi tidak bisa ditelan anak-anak. Nah, ya. Nah, jadi ngajar itu butuh apa ya? Butuh butuh apa ya? Pengalaman ya. Keempat, menguasai prinsip-prinsip pendidikan. Ya, guru PAK memahami dengan baik prinsip-prinsip pendidikan tentang hubungan antara guru, murid, hakikat belajar mengajar, ya, dan sebagainya. Ya, kita sudah apa? Sudah bahas di kode etik eh, guru Indonesia ya. Eh, bagaimana mereka itu melaksanakan pembelajaran kepada murid, hubungan guru dengan murid itu sudah diterangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Itulah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pendidikan, ya. Oke, ya. Mampu mengelola program belajar mengajar, ya. Langkah-langkah pembelajaran harus dikuasai guru PAK sehingga ia dapat mengelola kelas dan mampu bersifat fleksibel. Ya, ya. Saudara sudah belajar ya bagaimana apa membuat RPP, ya. Saudara sudah belajar bagaimana mengembangkan kurikulum, ya. Saudara sudah belajar juga bagaimana mengelola kelas, ya. Jadi seorang guru itu harus bisa uh, menciptakan situasi yang nyaman di dalam kelasnya supaya waktu dia mengajar bisa lancar, tidak terganggu, ya. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang bermain-main, ya. Ya, mengelola kelas dengan baik itu harus mampu seorang guru, ya. Ya, kemudian mampu menggunakan beragam media dan sumber belajar dalam rangka keberhasilan proses belajar mengajar. Ya, media itu maksudnya adalah alat bantu dalam mengajar, ya. Mungkin saudara menggunakan apa? Gambar-gambar, ya, menggunakan video, ya, dan lain-lain, ya.
Tapi kalau saudara di daerah yang tidak ada infokusnya, ya, saudara bisa menggunakan media-media yang bersifat manual. Nggak apa-apa, media itu membantu supaya bergairah di dalam belajar, ya. Iya, 7, mampu mengelola kelas, ya. Pengelolaan kelas termasuk diantaranya memahami, ya, karakteristik siswa, ya. Ya, jadi kita harus paham ya karakteristik siswa, ya. Ada siswa yang pendiam, ada siswa yang pemberani, ada siswa yang emosional, ada siswa yang agresif, macam-macam ya. Kita harus kelola itu, ya. Jangan didudukkan murid yang apa ya, yang dua-dua suka cerita, ya. Diatur semua dengan baik, ya. Itulah pentingnya kita memahami karakteristik siswa, ya. Pandai membaca situasi, ya. Ketika siswa tidak memahami topik, ya. Jadi kita harus lihat ya, ini anak-anak ngerti nggak apa yang saya terangkan, ya. Kalau nggak ngerti, dicari apa penyebabnya. Mungkin kita merubah, ya. Mungkin mereka sudah lesu, sudah jenuh, sudah kecapean, ya. Jadi ini yang harus kita kelola dengan baik, ya. Peranan manajerial guru dalam kelas adalah membina disiplin dan menyelenggarakan tata usaha kelas, ya. Jadi di kelas itu ada nanti ketua kelasnya, ya, ada sekretarisnya, ya, ada ketua-ketua kelompok bila perlu, ya, itu semua dikelola dengan baik. Ya. Kemudian yang berikutnya mampu membangun interaksi positif antara pengajar dengan peserta didik. Ya. Kemampuan guru membangun interaksi positif dengan siswa, baik yang pandai maupun yang kurang pandai, sehingga terjadi proses belajar mengalami komunikatif dan akrab. Ya, jadi guru itu harus apa ya? Harus lapang dada. Ya, jangan hanya mau kepada murid-murid yang pintar, yang cantik, yang sehat. Ya, jangan. Ya, semua keberadaan murid itu harus kita terima untuk kita layani dengan baik. Ya, jadi tetap interaksi kita dengan murid itu yang positif. Ya, jangan sampai murid-murid itu terluka dengan kita membuat perbedaan-perbedaan. Kita harus berusaha menjadi guru yang bersikap adil, ya, supaya mereka tidak terluka dengan cara-cara yang tidak baik dari seorang guru, ya. Ya, kadang-kadang kita ya apa kita pun manusia ya, bisa bisa salah, bisa silap, ya, tapi waktu ada orang yang koreksi kita harus terima, ya. Jangan kita jadi orang nggak mau menerima koreksi, ya. Mungkin ada kawan kita yang koreksi, ya, ya kita terima untuk kebaikan, ya. Itulah cara kita membangun interaksi yang positif kepada siswa, ya. Ya. Jadi kita harus apa ya, harus bisa melihat apa namanya, reaksi-reaksi emosi murid itu kepada kita, apakah dia senang sama kita, ya, atau ya tidak suka sama kita, ya. Kalau ada murid tidak suka sama kita perlu juga mencari tahu apa penyebabnya, ya. Kalau bisa dicari penyebabnya, kita bisa selesaikan dengan baik, supaya tujuannya interaksi kita sebagai pengajar dan siswa itu selalu positif, ya. Ya. Kemudian yang kesembilan, mampu membimbing dan mendampingi peserta didik dalam proses mencapai transformasi nilai-nilai kehidupan sebagai murid Yesus. Wow, ini dalam sekali, ya. Ya, jadi kita sebagai guru itu mendampingi murid-murid supaya mereka mengalami transformasi nilai-nilai kehidupan sebagai murid Yesus, ya. Nah, contohnya ya, mereka kita mau mereka itu suka baca Alkitab, mereka suka berdoa, suka beribadah, ya, rajin bekerja di rumah, ya kita tanya bagaimana perkembangan mereka. Nah, waktu kita tanya itu kita mendampingi, ya, dengan kita terus peduli memperhatikan mereka, ya mereka merasa ya diperhatikan dan akhirnya mereka mau menjadi murid yang sungguh-sungguh. Ya kita berharap
ya terjadi transformasi nilai-nilai kehidupan di dalam murid itu, ya. Tadinya dia malas berubah menjadi rajin, ya. Tadinya dia ada sedikit-sedikit bandelnya udah mulai taat. Nah, itu namanya transformasi nilai-nilai kehidupan sebagai murid Yesus, ya. Ini sangat penting, ya. Ini sangat penting kita mau mendampingi murid-murid kita. Jadi kita harus rajin ya menyapa murid-murid kita. Ya, setiap hari kita sapa mereka, ya. Guru Pak dalam pembelajarannya hendaknya dapat menanamkan makna bagi siswa bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang meniru Dia dalam kehidupan mereka. Iya, jadi kita harus betul-betul tanamkan kepada murid yang kita teladani dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Ya, di mana-mana kita harus meninggikan Tuhan Yesus. Ya, saya pernah datang ke rumah cucu saya ya, maminya pulang kerja. Hore, 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 mami udah pulang kerja katanya kan. Terus saya bilang sama cucu saya bilang, nanti mami kalau pulang kerja bilang, terima kasih Tuhan Yesus, mami kami sudah tiba di rumah dengan pertolongan Tuhan. Dan tetap kita mengingatkan kepada anak-anak sejak kecil itu, ya, 10 mampu menggunakan berbagai hasil penelitian demi peningkatan visi dan kemampuan pengembangan metodologi dalam mengajar. Ya, jadi ada hasil-hasil penelitian juga kita harus ikuti, ya, untuk membantu kita meningkatkan proses pembelajaran kita di kelas. Yang ke-11 mampu menguasai prinsip-prinsip evaluasi belajar, ya. Ada prinsip-prinsip evaluasi belajar. Maksud evaluasi belajar ini adalah menilai, ya, menilai mereka di dalam mengikuti pelajaran kita, ya. Ya, prinsip-prinsip itu ada valid, ya, valid itu sesuai, edukatif itu mendidik, objektif itu maksudnya kita memberikan nilai apa adanya, ya. Berapa kemampuan dia, segitulah kita kasih. Terus transparan, ya. Transparan ini, ya, siapa aja boleh melihat, ya, bahwa nilainya itu adalah seperti ini yang saya kasihkan kepada dia, ya. Kemudian penilaian itu berkesinambungan, menyeluruh, ya. Ya, aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor juga dinilai. Kognitif itu pengetahuan, afektif itu pemahaman, psikomotor itu aplikasi, ya. Kemudian bermakna ketuntasan belajar, ya. Jadi ada itu istilah kalau di SD, ya, atau sampai di SMA, ya, ada misalnya pelajaran matematika. Dia dikatakan tuntas belajar kalau dia mendapat 7,5, ya. Kalau 7,4 belum tuntas, dia harus remedial, itu istilahnya, ya. Zaman sekarang, dulu nggak ada itu, ya, tapi sekarang sudah seperti itu, ya. Yang terakhir mampu membangun karakter dan integritas yang baik, ya. Ya, jadi inilah 12 ya kompetensi dasar seorang guru dan bagaimana aplikasinya, ya. Dan lihat ya begitu berat tugas sebagai guru itu, ya, tetapi sangat mulia, ya. Marilah kita membangun diri kita sehingga kita memiliki, ya, semua kompetensi yang dituntut sebagai guru PAK ada 12, ya. Terima kasih. Pertemuan kita sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-11, ya. Dari apa yang sudah dibagikan di video ini, saudara buat kesimpulannya, tanda saudara mengikutinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.